Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review circular saw cordless dari brand Modern. Ini udah banyak yang request, tapi baru sekarang bisa saya buatkan videonya. Karena ini baru saja dipinjamkan oleh salah satu sahabat Nunas ya, salah satu subscriber juga. Jadi sebenarnya beliau ini minta saya untuk membandingkan circular saw cordless Modern ini dengan Ryu ya. Dia penasaran bagaimana performanya, siapa yang lebih unggul katanya. Nanti kita akan buat video perbandingannya. Kali ini kita akan review dulu. Saya mau tahu nih bagaimana performa dari circular saw cordless Modern ini. Tapi sebelumnya kita unboxing dulu nih ya, apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, untuk kemasan produknya ini koper plastik yang bisa kalian lihat sendiri ya. Ini lumayan besar, jadi mirip dengan box tambahan yang biasanya itu di belakang motor ya. Biasanya ada box tambahan seperti ini, merek Givi atau merek apalah itu ya. Ini ukurannya nih mirip-mirip teman-teman. Dan untuk kualitas material bahannya lumayan bagus ya. Dan untuk Modern ini juga saya bingung ya, mau mengatakan dia produk generik tapi kualitasnya di atas produk generik, mau dibilang bukan produk generik tapi baterainya LXT Makita, ya udahlah, terserah kalian mau mendefinisikannya bagaimana. Tapi menurut saya sih Modern ini kualitasnya di atas dari produk generik. Udah panjang lebar nih, kita lihat ya. Lumayan berat juga teman-teman. Nah, di sini kita dapat blade ya. Sepertinya beliau udah nge-review juga nih ya, ada bekas tempelan stiker ya. Lalu kita dapat juga di sini untuk baterai, parallel guide, kunci, kitab-kitab, chargeran, dan unit mesinnya ya. Unit mesinnya sih ya mirip dengan produk-produk yang lain ya bentuknya. Wih, ternyata untuk bobot dari boxnya ini lumayan ya. Lumayan berat juga. Untuk build quality-nya, nah ini yang saya katakan tadi ya. Kalau kita katakan ini produk generik tapi untuk kualitasnya lebih bagus, kalau kita katakan bukan produk generik tapi baterainya LXT Makita, karena tipe baterai LXT Makita ini udah sangat lekat sekali ya dengan produk generik ya. Tapi untuk Modern ini saya pastikan untuk kualitas baterainya bagus ya teman-teman ya. Saya udah pernah pakai, bukan pernah pakai, masih pakai sampai sekarang malahan. Baterai yang sama seperti ini, baterai yang saya dapatkan dari mesin serut ya, atau mesin planer. Nah, sama seperti ini teman-teman, dapat yang 4AH, dan untuk material bahannya, nih ya, kalian lihat aja lah sendiri nih ya. Nih, untuk material bahan plastiknya, ya ini memang terlihat murah ya, tapi tebal loh teman-teman, ini tebal ya. Beda dengan produk generik pada umumnya. Ini jauh lebih kokoh. Nih ya. Lalu di bawahnya ini ada bumper karetnya lagi ya. Jadi kalau jatuh, tidak langsung kena bodi utamanya. Dia ada bumper karetnya, ada peredam guncangannya ya. Oke, lalu untuk chargeran. Nah ini juga nih. Nih, chargerannya ya kalau kita lihat produk Nagawa, lalu produk yang lainnya sama seperti ini ya teman-teman ya. Tapi untuk kualitasnya atau speknya sendiri ini lebih tinggi dibandingkan dengan produk generik. Nih. Lalu untuk parallel guide-nya. Ini juga lumayan tebal. Kuncinya juga material bahannya sudah pasti besi, nggak mungkin nggak besi ya. Lalu untuk blade-nya ini nanti kita akan coba ya, apakah tajam atau tidak untuk blade bawaan. Ya biasanya untuk blade bawaan ini tidak bisa kita andalkan ya, biasanya loh ya, ini biasanya. Lalu untuk mesinnya sendiri, nah ini ya, udah kelihatan ya, pernah dipakai teman-teman, ada bekas serbuk-serbuk kayunya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk bodinya sendiri, ini bodinya material bahannya plastik, lalu ada grip karetnya di sini, ada handle-nya, ada grip karet. Ini yang hitam ini bukan karet ya, tapi ini plastik, bukan bumper karetnya. Nih ya. Untuk material bahan plastiknya oke ya. Oke teman-teman. Tidak terlihat murahan. Lalu untuk blade covernya ini material bahannya adalah coran aluminium. Untuk blade guard-nya ini logam besi biasa. Lalu untuk plat base-nya ya, plat base-nya juga besi yang ditekuk ya teman-teman ya. Nih ya, bisa dilihat sendiri. Lumayan kokoh juga menurut saya. Lalu untuk knop-knopnya ini dari material bahan plastik ya. Ini juga plastik. Bagus ya ini ya. Diberi lapisan plastik lagi, jadi tangan kita nggak sakit kalau kita mau mengoperasikannya. Atau ngejasnya ya. Nih, mantep. Oh, ini untuk kenaikan lagi. Untuk pengaturan naik turun ya. Ini tebel ya teman-teman ya. Tebel. Jadi nggak takut penyok nih kalau jatuh. Tebel sekali nih. Ini lebih tebel dari Ryu sih menurut saya.
Oke, untuk fitur nih sekarang ya. Untuk fiturnya yang pertama di sini ada handle tambahan. Di sini ada sepertinya adalah safety lock ya. Ya, safety lock teman-teman ya. Ini ada safety lock. Jadi agar triggernya ini tidak tertekan dengan tidak sengaja ya nih. Ada pengamannya. Jadi harus ditekan safety lock-nya ini baru bisa ditekan triggernya. Mantap. Ada fitur safety-nya. Lalu di sini ada spindle lock nih ya, spindle lock-nya. Untuk pengaturan potong bevelnya ini ada 2 titik ya. Bagian depan dan juga bagian belakang untuk pengaturannya. Dan ini bisa sampai dengan 45 derajat nih. 45 derajat. Lalu ada blade guard di sini. Pengaturan naik turun pisau menggunakan knob yang sudah quick release seperti ini, jadi lebih cepat pengoperasiannya. Lalu pada pengaturannya juga di sini diberikan angka-angka ya, jadi ketahuan nih untuk kedalaman potongnya. Oke, untuk fitur standar aja ya. Nggak ada yang istimewa menurut saya. Untuk spesifikasinya langsung saja ya, kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk spesifikasi, yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargerannya. Tapi ini baterainya sepertinya full ya teman-teman ya. Kita coba aja lah, kita coba ya. Menyala berwarna merah ya. Di sini tercatat 29 ya. Ya ini mungkin karena baterainya full ya teman-teman ya. Karena setahu saya modern ini di angka 40 watt. Kita coba dengan baterai LXT yang lain ya. Nah, di sini ada baterai dari brand Orion. Sudah mengecas ya. Ya, benar ya. 37,7 watt. Jadi benar ya, ini maksimalnya di angka 40 watt. Sekarang kita cas lagi untuk baterai modernnya. Kita tunggu sampai lampu indikatornya berwarna hijau dan arusnya di-cut ya. Berarti baterainya sudah penuh. Sembari menunggu baterainya penuh, sekarang kita akan ukur tingkat kepresisian blade-nya. Apakah siku dengan plat base atau tidak? Kita lihat sama-sama. Untuk blade bagian depan, siku ya, tidak ada gap. Bagian tengah, juga siku, tidak ada gap. Bagian belakang, ya, sama ya, bagian belakangnya juga tidak ada gap. Untuk blade siku ya terhadap plat base, sekarang kita akan ukur jarak antara blade bagian depan dan blade bagian belakang apakah sama atau tidak. Itu mempengaruhi lebar potongan ya teman-teman ya, jadi ini sangat penting. Untuk blade bagian belakang, di angka 9,8 ya. 9,8 cm. Kita akan ukur blade bagian depan. Ya, blade bagian depannya itu 9,9 ya. Jadi ada gap 1 mili teman-teman. Ada gap 1 mili antara blade bagian depan dan blade bagian belakang. Kita lihat lagi nih ya. Nih ya. Ini bagian belakang. Nih, 9,8 ya. 9,8. Nah, untuk bagian depan. Nih, 9,9. Ada gap 1 mili ya. Oke, untuk baterai sudah terisi full ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau. Untuk mengisi baterai 4Ah dari modern ini sampai dengan penuh, dari 0 sampai dengan penuh, itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam. Sekarang kita langsung pasangkan. Ini kita akan langsung uji untuk tingkat kebisingan ya. RPM dan tingkat kebisingannya. Oke, untuk RPM tercatat di sini adalah 3925 dan untuk tingkat kebisingan di angka 102 desibel. Untuk getarannya sekarang kita ukur juga ya.
di angka 2,7 mm per second. Lumayan adem ya. Dan untuk bobotnya include dengan baterai di angka 4 kg ya. Untuk uji performa, di sini kita akan memotong kayu meranti batu ya, salah satu jenis kayu keras teman-teman. Ketebalannya ini kita ukur aja langsung 6 cm ya, ketebalannya 6 cm. Dan untuk spek dari Circular Saw modern ini kedalaman potongnya bisa sampai dengan 62,5. Kalau menurut speknya ini yang paling dalam ya, karena kalau Ryu itu hanya di 6 ya, 60 mm atau 6 cm. Langsung saja kita coba bagaimana performanya. Ini blade-nya sebelah kiri ya. Ya, ini harus diangkat dulu. Ininya harus diangkat dulu, kalau nggak akan mau naik ya. Ini tidak ada rodanya, dia tajam seperti ini. Jadi susah untuk naik. Jadi harus diangkat seperti ini dulu ya. Mati ya teman-teman ya. Mati. Trigger masih saya tekan ya. Nih, triggernya masih saya tekan. Kita coba sekali lagi. Mati lagi ya. Mungkin pisaunya kurang tajam. Kita ganti pisaunya ya. Kita lanjut lagi ya. Di sini saya menggunakan blade andalan saya, ini dari brand DCK 24P juga. Dan ini ya, saya dapat satu hal yang membuat saya nggak nyaman pada saat menggunakan. Ini ya, blade covernya ini sering nyangkut teman-teman. Jadi nggak smooth ya, naik turunnya itu nggak smooth. Tapi ya nggak mempengaruhi performa, tapi cuma mempengaruhi tingkat kenyamanan penggunaan aja. Kita lanjut lagi ya, kita lanjutkan lagi nih. Ya, mati lagi ya teman-teman ya. Mati lagi. Kita coba lagi ya. Kayaknya memang berat sekali. Nggak bisa ya teman-teman ya. Udah kita ganti blade-nya menggunakan blade yang menurut saya lebih berkualitas. Tapi tetap aja begini nih hasilnya. Yuk kita coba sekali lagi ya. Mungkin aja bisa teman-teman. Ini udah saya ganti untuk sisi kayunya. Yang baru ya. Untuk medianya masih sama ya. Kayu meranti batu. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Ya, sama aja ya, hasilnya sama aja teman-teman. Nggak sanggup juga. Apa kita naikkan dulu ya? Kita naikkan dulu. Kita coba untuk tidak full ya. Sama aja teman-teman. Sama aja, mati juga dia. Ya. Jadi saya berkesimpulan untuk tenaga sih ini di bawah dari Ryu ya. Di bawah dari Ryu karena untuk Ryu itu bisa menyelesaikan sampai selesai. Sekarang kita akan coba di media kayu yang lebih lunak, kayu jati Belanda. Dan ini ketebalannya juga hanya 4 cm ya.
Ya, kalau jati Belanda, ya gampang-gampang aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, ini blade-nya tajam ya, tidak ada bekas terbakar. Lihat nih, tidak ada bekas terbakar. Jadi untuk blade memang tajam. Sekarang kita akan coba potong crosscut ya. Ya, untuk potong crosscut masih oke ya. Tapi kalau motong rib cut agak berat, teman-teman. Nih ya, ini bukti kalau pisaunya tajam. Tidak ada bekas terbakar, ada nih sedikit aja nih ya. Ini buktinya kalau pisau tajam ya. Berarti masalah bukan pada pisau, tapi ya memang tenaga dari mesinnya tadi memang kurang mumpuni. Ada satu hal lagi yang membuat saya nggak nyaman menggunakannya, yaitu ini nih, pengaturan naik turun mata pisaunya ya. Nah, ini kalau kita set untuk potongan maksimal, dia akan turun seperti ini. Nah, turun seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita motong di media yang lebar, sudah pasti ini akan mengganggu. Pasti akan kena ya ke media yang kita potong. Nah, kalau kita atur nih, kita atur agak naik sedikit ke atas, dia naik turunnya itu seret ya, masih erat di sini, masih erat. Jadi kalau diatur memang bisa diatur, tapi kalau kita posisinya itu dipindahkan, nah seperti ini misalnya ya, agar ini kan potongannya maksimal, saya kunci seperti ini ya, dia ke bawah seperti ini. Nah, supaya bisa digunakan, saya pindahkan dong seperti ini ya. Nah, kalau kita pindahkan seperti ini, kita naikkan nih untuk melonggarkannya ya. Nah, ini masih seret ya. Jadi agak ribet, kurang nyaman menggunakannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan melihat tingkat kepresisian dari parallel guide-nya ini ya. Apakah presisi atau tidak. Ini di angka 2,5 ya. Ya, cukup presisi ya teman-teman ya. Cukup presisi untuk potongannya. Selanjutnya kita akan motong bevel 45 derajat. Ini bagi kalian yang tidak pengguna tangan kiri atau bukan kidal agak sulit memang ya. Tapi kalau yang kidal nih enak sekali. Nah, ini dia nih yang saya katakan tadi ya. Nyangkut teman-teman. Jadi harus diangkat dulu nih, harus diangkat dulu. Ya. Kalau nggak nyangkut, nggak bisa jalan. Wow. Bahaya. Wow, bahaya sekali ya. Ya, pada saat saya motong bevel, ini kena ya, kena blade guard ini kena ke blade-nya. Jadi sangat bahaya teman-teman. Masalahnya di mana ya? Tuh ya, ada bekasnya ya, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Nih, tuh. Ya, ada bekas gesekannya. Nah, ini udah saya lepas blade-nya, tuh ya. Kalian lihat tuh ya di dalamnya teman-teman ya. Nih, ada bekas gesekan. Jadi pertanyaannya apakah bisa digunakan untuk motong bevel atau tidak? Ya bisa, tapi untuk blade guard-nya ini harus kalian lepas ya. Dan itu sama juga, bahaya juga ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin circular saw cordless dari modern ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari circular saw cordless ini adalah 1,1 juta. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah ya. Dan untuk harga yang ditawarkan, apakah ini layak, apakah ini worth it untuk dibeli? Kita jabarkan dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, pada paket pembelian kita dapat baterai dan juga chargeran.
yang kualitasnya saya berani mengatakan ini di atas produk tiruan LXT yang lainnya. Jangan dibandingkan dengan baterai LXT asli. Tapi kalau kita bandingkan dengan produk Cina yang niru baterai LXT, ini adalah yang terbaik menurut saya. Bahkan saya berani mengatakan, kalau kita bandingkan dengan baterai dari Ryu, modern ini lebih bagus. Ini menurut pengalaman saya yang menggunakan keduanya. Setelah saya bandingkan, saya punya kesimpulan modern lebih bagus daripada baterai dari Ryu. Lalu untuk chargerannya juga 40 watt ya. Kalau kita bandingkan dengan produk generic yang lain, itu 40 watt paling tinggi teman-teman. Biasanya hanya 20 watt, 30 watt. Tapi modern ini dia sampai dengan 40 watt. Nah kalau kita lihat di marketplace online, harga dari baterainya saja ini bisa 500 ribuan ya. Belum lagi chargeran, belum lagi boxnya, belum lagi pisaunya. Jadi kalau saya bisa asumsikan ya, harga unit only dari mesin circular saw ini, unit only ya, hanya 500 ribuan palingan. Sama dengan produk generic lainnya. Tapi kalau kita lihat build quality-nya memang lebih baik lah kalau dibandingkan dengan produk generic. Lalu untuk fitur nih, fiturnya juga ada beberapa yang mengganggu seperti blade cover-nya ini ya. Lalu untuk naik turun mata pisau itu mengganggu sekali seperti yang saya terangkan tadi ya. Jadi harus banyak-banyak maklum. Dan untuk performanya juga, ini juga ya gimana ya, dibilang jelek ya enggak, dibilang bagus ya enggak, ya middle lah, menurut saya middle ya. Jadi kalau kalian butuh circular saw untuk kerja-kerja berat, ini nggak cocok ya teman-teman ya, nggak cocok. Tenaganya kurang menurut saya. Apalagi kalau sudah kena kayu-kayu keras. Tapi kalau untuk plywood, untuk multiplex, lalu untuk kayu-kayu yang tingkat kekerasannya medium seperti mahoni atau jati Belanda, ya masih oke lah ya, masih oke. Lalu balik lagi nih ke pertanyaan awal, apakah worth it untuk dibeli? Apakah layak dengan harga 1,1 juta? Untuk harganya sih saya rasa layak-layak aja ya, karena kualitas dari baterainya ini menutupi kejelekan dari unitnya teman-teman. Tapi apakah worth it? Nah ini saya punya kesimpulan. Kalau kalian memang butuh circular saw untuk kerja berat, apalagi ya motong kayu-kayu keras, dengan ketebalan maksimal ini nggak cocok ya teman-teman ya, nggak cocok. Tapi kalau kalian hanya butuh circular saw untuk motong plywood, multiplex atau kayu-kayu yang tidak keras, ya ini udah oke lah ya, udah oke teman-teman. Jadi worth it-nya itu tergantung kebutuhan kalian apa. Gitu aja ya teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.